Klasifikasi merupakan cara pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek klasifikasi. Dalam prosesnya, klasifikasi dapat dilakukan dengan banyak cara, baik secara manual ataupun dengan bantuan teknologi. Klasifikasi yang dilakukan secara manual adalah klasifikasi yang dilakukan oleh manusia tanpa adanya bantuan dari algoritma cerdas komputer. Sedangkan klasifikasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi memiliki beberapa algoritma, di antaranya Naive Bayes, Support Vector Machine, Decision Tree, Fuzzy N, jaringan saraf tiruan. Klasifikasi merupakan salah satu tugas yang penting dalam data mining. Sebuah pengklasifikasi dibuat dari sekumpulan data latih dengan kelas yang telah ditentukan, merupakan pengelompokan fitur ke dalam kelas yang sesuai. Vektor fitur pelatihan tersedia dan telah diketahui kelas-kelasnya. Kemudian, vektor fitur pelatihan tersebut dimanfaatkan untuk merancang pemilah. Pengenalan pola ini disebut terbimbing, supervise, seperti yang telah dinyatakan sejumlah klasifikasi teknik telah diusulkan dalam literatur. Terutama, proses klasifikasi dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda, yang dinamakan sebagai keputusan berbasis pengklasifikasi. Beberapa metode klasifikasi tersebut diantaranya, yang pertama adalah Naive Bayes Classifier, merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes Classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Sebelum menjelaskan Naive Bayes Classifier, akan dijelaskan terlebih dahulu teorema Bayes yang menjadi dasar dari metode tersebut. Pada teorema Bayes, bila terdapat dua kejadian yang terpisah, maka teorema Bayes dirumuskan sebagai berikut. Teorema Bayes sering pula dikembangkan mengingat berlakunya hukum probabilitas total menjadi seperti berikut. Untuk menjelaskan teorema Naive Bayes, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu, teorema Bayes di atas disesuaikan sebagai berikut. Dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C, dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global. Karena itu, rumus dapat pula ditulis secara sederhana sebagai berikut. Yang kedua, Support Vector Machine. SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural race minimization (SRM) dengan tujuan menemukan hyperline terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Support Vector Machine pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep-konsep unggulan dalam bidang pattern recognition. Sebagai salah satu metode pattern recognition, usia SVM terbilang masih relatif muda. Walaupun demikian, evaluasi kemampuannya dalam berbagai aplikasinya menempatkannya sebagai state of the art dalam pattern recognition. Memperlihatkan beberapa pattern yang merupakan anggota dari dua buah kelas, +1 dan -1. Pattern yang tergabung pada kelas -1 disimbolkan dengan warna merah, sedangkan pattern pada kelas +1 disimbolkan dengan warna kuning. Problem klasifikasi dapat diterjemahkan dengan usaha menemukan garis hyperline yang memisahkan antara kedua kelompok tersebut. Hyperplane, pemisah terbaik antara kedua kelas, dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tersebut dan mencari titik maksimalnya. Yang ketiga, decision tree. Decision tree adalah algoritma yang paling banyak digunakan untuk masalah klasifikasi. Sebuah decision tree terdiri dari beberapa simpul, yaitu trees, root, internal node, dan leaf. Konsep entropi digunakan untuk penentuan pada atribut mana sebuah pohon akan terbagi. Dalam pohon keputusan, setiap simpul internal membagi ruang menjadi dua atau lebih sesuai dengan fungsi diskrit dari input atribut nilai. Dalam kasus yang paling sederhana dan paling sering,
Setiap tes menganggap sebagai atribut tunggal, sehingga ruang di partisi kosong disesuaikan dengan nilai atribut. Terus yang keempat yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi yang seperti otak yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan syaraf tiruan seperti manusia belajar dari suatu contoh. Jaringan syaraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Yang kelima, fuzi. Logika fuzi adalah logika yang kabur atau mengandung unsur ketidakpastian. Logika ini mulai dikembangkan pada tahun 1960 di Amerika. Saat ini, logika fuzi sudah banyak digunakan di negara-negara maju, terutama di Jepang. Logika fuzi digunakan sebagai pengendali pada berbagai alat, misalnya pendingin ruangan dan mesin cuci. Logika ini memang cenderung lebih praktis untuk digunakan karena sederhana, mudah dimengerti, fleksibel, serta lebih baik dan hemat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan berbagai metode klasifikasi. Dari penjabaran teknik klasifikasi sebelumnya, terdapat karakteristik kekurangan dan kelebihan setiap teknik. Tabel 1 merangkum kekurangan dan kelebihan dari berbagai algoritma klasifikasi. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan kekurangan dan kelebihan tersebut, dapat menjadi pertimbangan untuk memilih teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data. Pemilihan teknik disesuaikan dengan tipe atau macam data akan membuat pengolahan data lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya, terdapat beberapa jenis metode klasifikasi. Setiap metode mempunyai karakteristik tertentu, termasuk kelemahan dan kelebihan masing-masing pendekatan. Berdasarkan kelemahan dan kelebihan tersebut, dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih metode yang sesuai dengan macam data yang akan diolah. Kedepannya, metode klasifikasi ini akan digunakan untuk berbagai macam tipe data, salah satunya mengenali genre musik. Genre merupakan kategori dari bentuk seni dan kata tersebut digunakan untuk menyebut subset dari film, televisi, show, bahkan musik yang sesuai dengan kriteria. Pengklasifikasian genre musik secara otomatis akan dapat menggantikan klasifikasi secara manual, sehingga pengklasifikasiannya tidak lagi bersifat relatif.